Faktor atau aspek keadilan itu merupakan salah satu aspek sentral dari ajaran agama Islam. Ada misalnya sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang kelompoknya itu menyebut diri dengan ahlul adl. Ya, artinya apa? Keadilan itu difahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan akal. Kemudian juga sebagaimana jelas disampaikan di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita selalu menjaga keadilan, kadang disebut sebagai qist, ya, di dalam semua hal, di dalam muamalah atau perdagangan, di dalam memutuskan perkara, di dalam memimpin masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sehingga pernah ada seorang ahli yang menulis sebuah buku tentang prinsip keadilan di dalam Islam, karena sentralnya faktor atau unsur keadilan di dalam ajaran agama Islam. Itu sesuatu yang tidak meragukan. Tapi juga ada istilah lain, yaitu yang disebut jud. Jud itu kebaikan hati yang berhubungan dengan rahmah atau belas kasihan. Ya, kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita harus memilih apakah menerapkan keadilan dengan ketat atau melonggarkannya karena alasan welas asih, ya, belas kasih, karena kebaikan hati, ya. Dan pada kenyataannya memang hukum-hukum di dalam Islam itu selalu bisa bergerak dari wajib sampai haram, ya. Termasuk misalnya di dalam menghukum seorang pencuri misalnya. Kalau hanya berdasarkan keadilan dalam arti qist itu yang ketat, maka seorang pencuri harus dihukum. Tapi kalau kita pelajari pandangan para ulama, bahkan ulama fikih, pencurian itu bisa dihukumi sebagai sesuatu yang haram, dosa besar, tapi bisa sampai pada satu titik si pencuri itu kalau mati di dalam pencuriannya, dia dihukumi mati syahid. Misalnya pendapatnya Ibn Hazm, kalau ada orang kepepet secara ekonomi, nggak bisa memberi makan keluarganya, ya, kemudian dia terpaksa mencuri harta orang kaya, apalagi kalau orang kayanya nggak peduli sama orang miskin, dan kemudian dia tertangkap, dipukuli misalnya, kemudian matinya mati syahid, ya. Jadi pertama konsep adalah itu harus melibatkan berbagai faktor, termasuk faktor rasa, ya, faktor welas asih, belas kasihan dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi kalau secara umum kalau kita mau mengetahui kapan adil harus diterapkan dan kapan jud itu harus lebih ditekankan, maka kita lihat kita ini sedang mengurusi persoalan hukum yang berdampak pada masyarakat atau sekadar dosa yang bersifat pribadi, ya. Kalau itu berhubungan dengan masyarakat, maka penekanan lebih besar kepada keadilan. Jangan sampai kita berbuat kebaikan pada pelaku pelanggaran hukum, ya, satu orang tapi merugikan masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar, ya. Sehingga penekanannya kalau di dalam kemasyarakatan itu adalah keadilan. Sebagian orang mungkin akan berpikir, tapi kasihan pelaku pelanggaran hukum itu kalau diperlakukan dengan hukum yang begitu ketat. Nah, Islam sudah mengatur, kalaupun seorang pelanggar hukum dihukum karena alasan sosial, maka dengan mendapat hukuman itu sesungguhnya dosanya terhapuskan, ya, ada imbalannya. Nah, lain hal dalam kasus yang bersifat pelanggaran hukum yang pribadi, yang tidak berdampak pada masyarakat banyak. Dalam hal seperti ini, kita perlu mendahulukan jud atau kebaikan hati yang berakar dari prinsip rahmah, selama kita melihat bahwa penerapan prinsip jud ini lebih sesuai dengan rasa keadilan kita. Di dalam ilmu hukum modern juga ada hukum yang tertulis, tapi juga ada rasa keadilan. Nah, rasa keadilan ini penting, misalnya seperti di dalam kasus kita ada seorang nenek tua, nggak bisa memberi makan cucunya, hanya mencuri, saya lupa itu apakah kelapa yang sangat tidak berarti nilainya, dan dia harus masuk pengadilan dan dihukum. Disinilah aspek jud
harus mendapatkan perhatian lebih besar. Terima kasih.